Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan mulai lagi untuk memuji Tuhan bersama adik-adik di rumah dalam uh, minggu kita di hari ini. Mari kita bersuka cita. Oh iya, kakak mau tanya, bagaimana sekarang keadaannya di rumah? Semoga semuanya sehat-sehat, diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan diberikan anugerahnya kepada kita semua, khususnya kepada adik-adik di rumah yang saat ini akan memulai ibadah sekolah minggu. Semoga hari ini kita bisa bersuka cita dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Oke, adik-adik di rumah, sebelum kita mulai, kita harus bernyanyi dulu, baru nanti kita akan lanjutkan bagaimana acara selanjutnya. Oke, kita bernyanyi. Semua pasti anak-anak ibu tahu ya, anak-anak sekolah minggu tahu ya, adik-adik di rumah tahu ya lagu ini, yaitu mari kita bersukaria memuji nama Tuhan. Sambil kita bergoyang di rumah, sambil kita bergerak, bagaimana sukacitanya untuk memuji nama Tuhan, kita puji Tuhan dengan apa yang kita dapatkan dari Tuhan, kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan dan memuji nama Tuhan. Oke, adik-adik siap? Semua kita sambil puji Tuhan, sambil bergembira, bersuka cita, bersukaria. Oke, kita nyanyi. Adik-adik di rumah, saat ini kita akan mulai berdoa karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat sukacita kami pada hari ini. Kami boleh kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kami dari rumah. Walaupun kami Tuhan belum bisa untuk beribadah di rumah-Mu, namun kami bisa bersukacita beribadah di rumah kami melalui ibadah pada saat ini. Berkati kami Tuhan bersama semua anak-anak yang ada di dunia ini yang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan selalu hadir dalam setiap pergumulan, setiap hati anak-anak, sehingga hati anak-anak bisa bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Oke, adik-adik di rumah, hari ini kita tadi sudah bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap ibadah kita. Untuk hari ini, kita akan memulai firman Tuhan. Firman Tuhan tertulis untuk hari ini buat kita di dalam Kisah Para Rasul.
di mana Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Adik-adik boleh buka Alkitabnya dan dibaca di rumah. Mari kita membaca Alkitabnya bersama-sama di rumah masing-masing, sehingga nanti adik-adik tahu bagaimana ceritanya. Oke? Jadi kita membaca bersama-sama firman Tuhan dalam cerita anak-anak hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Adik-adik di rumah, ini tadi ceritanya tentang Pentakosta. Apa? Pentakosta. Ya, ketika kita harus mengingat apa sih yang dimaksud dengan Pentakosta? Adakah adik-adik yang tahu apa itu Pentakosta artinya? Oh, tidak ada. Artinya, hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus, atau bisa juga disebut dengan hari ke-50 sesudah kebangkitan Yesus. Ya, turunnya Roh Kudus dicurahkan kepada semua rasul-rasul yang bersama dengan Yesus. Wah, tadi adik-adik sudah membaca ceritanya bukan? Dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, yaitu bagaimana itu kuasa yang terjadi di hari Pentakosta. Yerusalem dipenuhi oleh para pengunjung yang banyak dari berbagai daerah mereka masing-masing. Orang-orang Yahudi juga dari segala penjuru datang
untuk merayakan hari Pentakosta. Namun di ruang atas, para pengikut Yesus berkumpul di sana. Tiba-tiba, apa yang terjadi adik-adik? Wah, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, yaitu rumah itu dipenuhi suara tiupan angin yang sangat keras. Apa? Tiupan angin yang sangat keras. Coba adik-adik bayangkan, kalau saat ini kita mendengar tiupan angin, kita akan merasa takut. Wah, ada apa ini? Anginnya kencang banget sih. Kok bisa ya? Apa sih yang terjadi? Takut kita kalau ada pohon tumbang akan mengenai kita misalnya, atau rumah kita. Atau bisa jadi rumah kita juga tersenggol oleh tiupan itu sehingga akan menjadi roboh, rusak. Namun pada saat ini firman Tuhan di minggu kita saat ini, hari ini, yaitu menunjukkan bahwa suara tiupan angin itu menunjukkan bahwa di situ terjadi yang istimewa. Kuasa Tuhan ada di sana, bahwa tiupan angin itu membawa lidah-lidah api yang turun ke atas pengikut-pengikut Yesus, kepada rasul-rasul itu. Ya, seperti ini contohnya adik-adik. Boleh kita lihat di sini, ya. Nih. Mereka itu diberikan Tuhan kuasa bahwa mereka adalah pengikut-pengikut Kristus yang dipenuhi dengan lidah-lidah api yang hinggap di kepala mereka. Mungkin saat ini boleh kita lihat di sini. Mereka tinggal di sebuah gedung, ya, sebuah gedung. Dan disinilah, ini contoh ya adik-adik di rumah, dan mereka dipenuhi dengan lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala mereka. Mungkin karena kejauhan, kakak boleh tunjukkan kepada kalian melalui gambar ini. Bisa dilihat adik-adik? Ya, mereka dipenuhi dengan lidah-lidah api, yang artinya bahwa mereka akan diberikan kuasa untuk bisa memberitakan firman di tengah-tengah dunia ini, ya. Sehingga pada saat mereka keluar dari ruang gedung itu, apa yang orang katakan kepada mereka? Ya, apa yang orang katakan kepada mereka? Setelah mereka mendapatkan Roh Kudus melalui lidah-lidah api yang hinggap di kepala mereka, apa yang terjadi? Wah, tahu nggak adik-adik? Orang-orang yang menyatakan kepada rasul-rasul itu bahwa mereka adalah orang yang mabuk karena minum anggur. Padahal bukan. Karena mereka telah dicurahkan oleh Allah Bapa melalui Roh Kudus untuk membimbing mereka, mengarahkan mereka menjadi pemberita firman, sehingga mereka pun menjadi punya kekuatan mengandalkan Kristus di dalam dirinya, ya, supaya mereka bisa memberitakan firman, nggak takut lagi, ya, karena firman itu adalah yang istimewa yang bisa membawa kita mendapatkan kedamaian. Ya, pada saat itu memang kalau dipikir-pikir ya, tiba-tiba angin kencang datang dan ada lidah-lidah api yang hinggap di kepala mereka, yaitu melambangkan Roh Kudus. Kalau kita melihat itu pada saat itu, kita juga akan menyatakan hal yang sama seperti orang-orang Yahudi itu. Apa sih yang terjadi? Mereka semua itu bisa menjadi berbahasa yang berbeda. Kita juga akan menyatakan seperti itu. Aneh ya mereka itu. Bagaimana kita bisa memahami
dengan bahasa-bahasa mereka. Itulah adik-adik di rumah. Walaupun kita berbeda, tapi kita bisa mengerti dengan yang kita baca sekarang. Mungkin saat ini ada juga Alkitab yang berbahasa Indonesia. Kalau ibu, karena kebetulan ibu orang Batak, kakak orang Batak, kakak orang Batak, maka ada juga yang berbahasa Batak. Bahkan dari daerah kakak sendiri juga ada yang menyatakan dari bahasa Angkola, bahasa Simalungun, bahasa Karo, bahasa Nia, semua punya bahasa masing-masing melalui firman Tuhan Alkitab kita yang kita pakai. Bahkan mungkin ada dengan bahasa-bahasa lain, ya. Adik-adik di rumah, yang istimewa itu adalah apa yang terbaik buat adik-adik. Coba kita masih melihat cerita itu, yaitu mengenai bagaimana cara rasul-rasul itu membawa firman Tuhan itu, menceritakan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan saat ini kami telah memperoleh anugerahnya Yesus, yaitu apa? Kami bisa memberitakan firman melalui pertolongan Roh Kudus yang hinggap kepada kami, sehingga kami punya kuasa untuk memberitakan firman, punya kuasa untuk memberikan yang terbaik dalam menjalankan firman Tuhan. Kami pun diberikan kuasa dengan Roh Kudus, sehingga ketika Simon Petrus itu yang berada di depan, ya, dia yang berada di depan untuk memberitakan firman. Dan pada saat itu, adik-adik tahu berapa orang yang percaya ketika di Yerusalem untuk mendengar firman Tuhan, yang percaya kepada Tuhan? 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan. 3.000 orang pada saat itu. Wah, luar biasa. Jadi, adik-adik di rumah bisa melakukan hal yang sama seperti siapa? Para pengikut-pengikut Yesus, rasul-rasul Yesus. Bagaimana caranya, Kak? Caranya mudah, adik-adik. Kalau adik-adik mau. Bagaimana caranya? Karena adik-adik sudah menerima firman Tuhan, baik melalui orang tua di rumah, baik melalui guru sekolah minggunya, baik melalui pendetanya, ataupun melalui firman Tuhan yang sudah kita baca, ya, maka adik-adik bisa melakukan dan mewujudkan itu melalui tingkah laku adik-adik. Kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan melakukan yang baik. Karena Roh Kudus itu pekerjaannya adalah mengarahkan, membimbing, menolong, menopang, menjaga adik-adik supaya bagaimana? Supaya tidak melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Karena Roh Kudus tidak mau membuat adik-adik menjadi anak nakal, tapi Roh Kudus itu mau mengarahkan adik-adik, membimbing adik-adik untuk menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Jadi caranya bagaimana sih, Kak? Iya, caranya. Mungkin adik-adik harus pertama sekali mengingat. Ketika adik-adik melawan, apa yang sudah kamu lakukan kepada orang tuamu? Jika kamu melawan, apakah suara hatimu berdebar kencang? Atau ketika kamu mengambil sesuatu yang bukan hak milikmu, apakah suara hatimu jantungnya berdebar-debar? Pasti iya. Karena Roh Kudus ada dalam diri kita, sehingga kita akan mengalami itu. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ya. Jadi mulai dari sekarang adik-adik jangan melakukan hal yang tidak baik.
Jangan turuti iblis. Jangan kamu mau iblis untuk diam di dalam hatimu. Tapi pekerjakanlah Roh Kudus di dalam hati adik-adik. Sehingga adik-adik akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan akan mendapatkan sukacita. Dan akan mendapatkan hal yang baik, hal yang lebih luar biasa yang akan dianugerahkan Tuhan kepada adik-adik di rumah. Oke, jika adik-adik di rumah mencintai Yesus, maka lakukan yang terbaik kepada Yesus. Jika adik-adik percaya bahwa Roh Kudus ada dalam diri adik-adik, maka jangan menjalankan apa yang dimauin oleh iblis. Karena iblis tidak suka melakukan hal yang baik. Karena iblis maunya melakukan hal-hal yang buruk. Jadi hidupkanlah Roh Kudus yang sudah Tuhan anugerahkan buat adik-adik, bukan hanya saja kepada rasul-rasul Yesus, namun juga kepada kita semua. Ya, kepada kita semua. Jadi pergunakan dengan baik. Pakai dengan baik. Aminkan dengan baik bahwa Roh Kudus ada dalam diri adik-adik di rumah. Jangan takut melakukan hal yang baik, karena Roh Kudus akan menolong kita. Karena Roh Kudus akan membimbing kita. Karena Roh Kudus akan membantu kita, menopang kita. Itu pergunakanlah hari Tuhan di hari Pentakosta ini yang sudah dicurahkan bagi kita Roh Kudus itu, maka kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, amin. Dari firman Tuhan sudah sudahi, maka kita pun berdoa dengan menyudahi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yaitu di hari Minggu ini, hari Pentakosta, hari yang sering juga disebut hari turunnya Roh Kudus atau hari ke-50. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat berkat anugerah-Mu yang saat ini sudah kami peroleh Tuhan di hari Pentakosta, yaitu Engkau telah mencurahkan kami dengan Roh Kudus sehingga kami Tuhan bisa melakukan yang terbaik. Karena pertolongan-Mu, Roh Kudus-Mu membimbing kami, menolong kami, mengarahkan kami untuk tetap melakukan yang terbaik. Pakailah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami Tuhan bisa dimampukan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang penuh sukacita, yang mampu dan dapat memuji memuliakan nama-Mu dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap ibadah kami. Berkati juga Tuhan anak-anak yang ada di dunia ini, sehingga Tuhan mereka juga bisa memperoleh firman Tuhan dari manapun, maupun dari orang tua, dari guru-guru sekolah minggunya, dari para pendeta atau penatua-penatua gereja, sehingga Tuhan mereka dilimpahi dengan berkat firman-Mu dalam kehidupannya mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan pakai setiap guru-guru sekolah minggu yang memberikan yang terbaik buat anak-anak Tuhan, yang memberikan sukacita sehingga anak-anak Tuhan bisa tetap mengenal Engkau dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, adik-adik di rumah kita bernyanyi kembali ya. Dan kembali dengan lagu Ku harus makin bertambah, dia harus makin berkurang. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita, dengan semangat yang luar biasa. Kalau kita sudah menerima Roh Kudus, maka kita pun harus tetap bersukacita. Oke, silakan adik-adik kita semua bergembira.
makin bertambah, yang harus makin berkurang. Karena Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke, adik-adik di rumah, kakak harus memberitahukan kepada adik-adik, mau nggak kalau adik-adik di rumah ada tugas, ya? Pasti mau dong. Iya, apa sih kak tugasnya? Tugasnya adalah kumpulkan semua clipping. Kita membuat clipping. Kumpulkan clipping buat adik-adik di rumah tentang apa kak? Tentang hari Pentakosta, ya. Nanti adik-adik bisa tempelkan, misalnya seperti ini nih. Ini adalah apa namanya? Kertas perak ya. Kertas mengkilat ya. Kakak tempel apapun yang bisa saya kerjakan untuk bisa mendapatkan suatu pelayanan bagi anak-anak di rumah, anak-anak sekolah minggu di rumah, agar lebih kreatif. Kakak sih tidak bisa untuk melakukan yang terbaik, cuman sebisa mungkin saya akan memberikan yang terbaik. Oke, buat adik-adik di rumah, dari mana kak dapatnya kami mengumpulkan cerita-cerita tentang gambar-gambar di hari Pentakosta? Adik-adik boleh mengambil gambar dari internet ya. Boleh adik-adik ambil dari internet supaya mungkin lebih bagus lagi gambarnya. Nanti adik-adik bisa tempelkan di internet itu. Misalnya seperti ini, ditempel ya. Oke, lalu ada lagi, apalagi yang mau ditempel kak? Mungkin kisah-kisahnya yang turunnya Roh Kudus bagi di kepala dari rasul-rasul Yesus ya. Mungkin boleh ditempel seperti ini di sini, ataupun mungkin bagaimana orang-orang tercengang bahwa mereka rasul-rasul Kristus itu merasa mereka itu adalah orang-orang yang sudah mabuk, misalnya seperti itu ya. Atau lebih bagus lagi, adik-adik bisa mengambil gambar dari internet namun gambar sendiri, jangan menempelkan ini, boleh ya, tergantung kreativitas adik masing-masing. Oke adik-adik, itu tugasnya. Kalau ada nanti yang mau mengirimkan ke kakak bagaimana ceritanya, silahkan, nanti kakak akan kasih hadiah buat adik-adik di rumah ya. Kakak sudahi ceritanya untuk hari ini, untuk ibadah kita hari ini. Sampai ketemu di hari Minggu dengan cerita yang beda lagi. Dan kakak sebelum bercerita untuk minggu depan, kakak akan membuat suatu suatu kreativitas untuk menambahkan pengetahuan adik-adik di rumah ya. Bagaimanapun nanti kreativitasnya, jangan, kalau yang penasaran pasti dia akan mengikuti video selanjutnya. Oke, kakak akhiri, kakak katakan shalom buat adik-adik di rumah.